Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Wallahul malikil hakim al-jawadil karim al-azizul rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita bertemu kembali atas izin Allah. Maka tidak habis-habisnya kita ucapkan segala puji bagi Allah yang telah mengatur semua urusan-urusan kita dan menyelesaikan semua urusan-urusan kita dengan sempurna. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke dalam Islam ini. Dan dua hal, kitabullah dan sunnah Rasulullah yang menjadi pedoman hidup kita, yang menjadi pegangan kita, menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Pada kajian kali ini kita akan bicara pada praktek-praktek takwa yang Allah perintahkan apa saja. Pertama, kita mulai surat 59 Al-Hashr ayat 18. Dalam ayat ini Allah memerintahkan dua kali bahasa. Bertakwalah kamu dua kali ya, untuk mempersiapkan hari esok kita. Maksudnya mempersiapkan hari esok kita itu baik hari esok di dunia maupun hari esok yang khususnya di akhirat. Mau jadi apa kita? Yang Allah akan terus memantau apa yang kita kerjakan. Maka kalau kita bicara takwa, kita harus tahu benar yang ada perintah takwanya ini apa saja dalam Al-Quran. Sebagai contoh, misalnya satu, surat Al-Baqarah ayat 21. Allah peruntukkan ini untuk panggilan wahai manusia. Berarti semua manusia yang diciptakan. Ya, Allah katakan sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kita ini semua. Orang-orang sebelum kita juga diciptakan demikian, menyembahnya. Di akhir ayat, agar kamu bertakwa. Nah, agar kamu bertakwa. Jadi ini perintah. Menyembah Allah, menjadi hamba Allah, ini perintah. Bagaimana kita menghambakan diri pada Allah dan mengikuti semua aturan-aturan Allah. Ya, bertakwalah kita kepada Allah, ini perintah. Agar kamu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, mentaati dan mematuhinya. Nah, terus kemudian Allah katakan lagi ya, di surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Di 133 kata Allah, bersegeralah cepat ya, bergegaslah. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan dapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa itu apa yang dilakukan untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi dan ampunan dari Allah. Di ayat 134 Allah katakan, infak di waktu lapang dan sempit, menahan amarah, kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Ini tiga perintah. Infak di waktu lapang dan sempit. Allah perintahkan, ini berlaku untuk laki dan perempuan. Ya, surat 57 Al-Hadid ayat 18. Kemudian infak itu dilakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, di siang hari maupun di malam hari. Ini di surat Al-Baqarah ayat 274. Dan
pada waktu lapang dan sempit tadi. Jadi lapang sempit, siang malam, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, laki dan perempuan. Kalau ini kita lakukan semua sebagai perintah untuk menjadi orang bertakwa, pada waktu lapang dan sempit dengan kondisi apapun kita lakukan secara terus-menerus, ternyata ini adalah sistem dari Allah yang merawat kita, yang menjamin kita akan terus ada kelapangan dalam hidup kita. Karena Allah katakan dalam surat 65, surat At-Talaq, ayat 7, ini Allah akan geser semua kesempitan yang ada, maka selanjutnya kita akan menikmati kelapangan. Kelapangan hidup. Lapang semuanya, artinya semuanya beres saja dengan Allah. Nah ini hebatnya orang-orang yang bertakwa yang dijamin oleh Allah, yang melaksanakan aturan-aturan Allah. Ya. Jadi sembahlah Allah, menjadi hamba Allah, kemudian berinfak di waktu lapang dan sempit, terang-terangan sembunyi-sembunyi, di waktu siang maupun malam. Ya, laki dan perempuan terus kita lakukan. Nah Allah akan jadikan ini satu sistem yang berjalan untuk kita, di mana akan tiba waktunya Allah hapus, Allah tutup semua kesempitan-kesempitan hidup kita, maka tinggallah kelapangan-kelapangannya. Nah, kemudian di ayat itu 134 Ali Imran tadi, di akhir ayat Allah katakan, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Oh ini ternyata berbuat baik semua, yang Allah suka. Ya, maka itu tadi di awal, persiapkan hari esokmu dengan cara apa? Bertakwalah. Nah ini yang akan dijadikan hitungan oleh Allah. Ya, apa yang kita lakukan? Berapa infak kita? Nah yang kedua, menahan amarah. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Banyak orang mengalami kegagalan banyak di menahan amarah ini. Ya, menahan amarah itu ketika kita hawa nafsu marah tiba, emosi yang tidak tertahan. Apalagi orang-orang yang temperamen. Dia tidak memandang sesuatu lagi ketika marahnya memuncak, seolah-olah dia tidak pernah takut dengan apapun. Inilah syaitan. Nah, dan ini perintah takwa. Untuk menjadi orang yang bertakwa, Allah katakan menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, menahan amarah berarti kesabaran yang harus dihidupkan. Ya kan? Terus kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Sabar dan memaafkan. Nah, dalam surat 42 ayat 43 Allah katakan bahwa sabar dan memaafkan ini benar-benar merupakan pekerjaan yang mulia. Sesuatu yang diutamakan. Nah, ini semua perintah-perintah takwa yang harus kita kerjakan. Jadi, kalau kita telusuri kehidupan muslim itu menyembah Allah, menjadi hamba Allah dengan mengikuti semua aturan-aturan Allah, berinfak tadi, kemudian menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, alangkah damainya hidup kita. Kenapa? Karena semua saling mencintai. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, ini betul-betul manusia yang sangat luar biasa. Bukan menyuruh orang untuk minta maaf. Kalau kamu tidak minta maaf pada saya tidak akan pernah memaafkanmu sampai ke neraka sekalipun. Kan gitu kira-kira mereka yang sudah begitu marahnya. Tapi justru Quran mengatakan maafkan mereka. Maafkan mereka. Berilah maaf. Berilah maaf. Ajak mereka pada kebaikan dan beri maaf. Ajak mereka pada kebaikan dan tidak mau, tetap beri maaf. Beri maaf. Ya, ini di Al-A'raf 199 kalau nggak salah saya insyaallah. Ya, jadi benar-benar peran-peran perintah takwa ini kita harus mengerti apa yang diinginkan Allah untuk kita kerjakan dan menjadikan kehidupan kita tenang, nyaman. Ya. Karena bisa memaafkan orang lain itu betul-betul membuat tentram hati. Ya, kita nyaman, tidak terganggu dengan bisikan-bisikan syaitan yang betul-betul mengendalikan dan memanfaatkan hawa nafsu marah itu. Sehingga manusia itu terkadang menjadi lebih rendah daripada binatang sekalipun. Kenapa? Amarah yang tak terhingga. Nah, marilah saudara-saudaraku sekalian, pada kajian kali ini ya, ini 4 perintah takwa, menjadi hamba Allah, arti menyembah Allah agar kamu bertakwa. Kemudian orang-orang bertakwa yang diberikan ampunan dan surga melakukan apa saja? Infak di waktu lapang dan sempit, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, kemudian laki dan perempuan. Berlaku semua.
Kemudian yang ketiga, menahan amarah. Yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain. Ini semua kata Allah di ayat, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayo kita berlomba-lomba berbuat kebaikan sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Berlomba-lombalah kamu dalam kebajikan. Berbuat kebaikan ini bagian daripada perintah-perintah takwa tadi di dalamnya. Ya, kita lakukan. Semoga Allah ridha dan kita menjadikan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh, menjadikan manusia muslim itu adalah manusia yang mulia, manusia yang agung, yang hatinya lembut, ya, dan disukai oleh semua orang. Makanya Rasulullah sepertinya sebagai manusia tidak ada cacatnya, semua orang menyenanginya. Kenapa? Karena ini takwa itu luar biasa banget. Beliau sudah laksanakan dan beliau menjadi contoh teladan bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Mudah-mudahan kajian ini berguna buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.